Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai kriptografi modern. Ini mengapa kita belajar kriptografi modern? Itu utama klasik itu mudah dipecahkan. Agar tidak dapat dipecahkan, kunci harus acak, peluang sama, panjang kunci sama dengan panjang plaintext. Contohnya misalnya OTP, one time pad. Ini panjang kunci dengan sama dengan panjang plaintext. Tidak praktis atau tidak implementatif. Prinsip kriptografi modern, modenya bit. Kalau klasik, kriptografi klasik itu karakter, tidak kunci, plaintext, ciphertext, semuanya berbasis bit. Operasi bit XOR, pesan bit biner dipecah menjadi beberapa blok. Contohnya misal plaintextnya dirubah seperti ini, jadi bit semua. Misalnya blok 4 bit, jadi dipotong 4 bit, hasilnya jadi seperti ini, 1001, 1101, 0110. Maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15. Nah, ini untuk bit 1001 ini dirubah jadi 9, 1101 jadi 13, 0110 jadi 6. Atau blok 3 bit. Ini 100, 111, 010, 110 gitu ya. Maka setiap bloknya ini menyatakan 0, nilainya 0 sampai 7. Seperti ini. Atau juga bloknya jadi 5 bit. Kalau 5 bit dia kan ada yang kurang gitu ya. Sisanya ini ada 2 bit, jadi ada tambahan 3 bit di sebelah kiri. Pesan ini kuda hexa gitu ya. Jadi dia 4 bit. Nah, nanti kalau udah hexa seperti ini, kalau bitnya nilai 1 semua dia nilai F. Dan untuk 1001 ini 9, selanjutnya bukan 10 tapi dia A. Jadi A, B, C, D, E dengan F. Contoh plaintextnya misalnya seperti ini, bloknya 4 bit, kita potong 4 bit, 1001 potong 4 bit, 1101 potong ya, terus 0110 dipotong. Nah, hasilnya jadi 1001 ini jadinya 9, 1101 ini jadinya D, dan 0110 itu jadinya 6. Notasi XOR ini ditandai dengan ini. Jadi 0 dieksorkan jadi 0, 0 XOR 1 jadi 1, 1 XOR 0 dengan 1, 1 diekSOR 1 jadi 0. Jadi operasi XOR penjumlahan modulo 2. Jadi seperti ini. Jadi 0 XOR 0 sama dengan 0. Jadi 0 tambah 0 di mod 2 sama dengan 0. Ini hukum yang terkait dengan operator XOR. Jadi A dieksorkan dengan A jadi 0. A XOR B sama dengan B XOR A. A XOR B XOR C sama dengan A XOR B kurung tutup gitu ya, XOR C. Jadi jika dua rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan mengeksorkan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian bit tersebut. Misalnya contoh ini ada 10011 dieksorkan 11001, ini menghasilkan 01010. Jadi perhitungan seperti ini. Jadi dia di koresponden dari dua bit ini gitu ya, 1 dengan 1 jadinya 0, 0 dengan 1 jadi 1, 0 dengan 0, 1 dengan 0, 1 dengan 1 jadi 0. Enkripsi dengan XOR, misalnya enkripsi ciphertext sama dengan plaintext dieksorkan dengan kunci, dan deskripsinya plaintext sama dengan ciphertext dieksorkan dengan kunci. Misalnya contohnya plaintextnya A itu 97. Nah, 97 ini dirubah dulu jadi bit, terus kuncinya A ini 65 dirubah jadi bit, dieksorkan, hasilnya 32. Nah, nanti 32 dieksorkan lagi dengan kuncinya, dibalikin lagi gitu ya. Ini untuk membalikan lagi pesannya, jadi balik lagi ke 97. Jadi kalau dia dieksorkan lagi dengan kuncinya, dia akan menghasilkan hasil yang sama, balik lagi ke plaintext. Jadi ini prinsip awalnya sama seperti Vigenère Cipher. Ini ada tabel ASCII, ini ada binary, ada octet, ada desimal, hexa, sama graph-nya ini.
gambarnya. Jadi kalau kita mau encrypt, kita lihat dulu nih skala besar, ini binarinya berapa gitu ya. Nanti yang lain lagi kuncinya apa, dilihat lagi binarinya, baru dieksorkan menggunakan tabel ASCII. Ini ada latihannya, nanti dikerjakan. Jadi ubah pesan berikut menjadi biner, mengantar kriptografi kelas B misalnya, dan eksorkan dengan kunci FIK. Ini kuncinya FIK besar semua. Ada kategori algoritma chipper, ini berbasis bit. Ada chipper aliran atau stream chipper, ini beroperasi pada bit tunggal, enkripsinya atau dekripsinya bit per bit. Dan juga ada juga chipper blok atau block chipper yang operasi pada blok bit. Contohnya misalnya 64 bit per blok gitu ya. Ini sama dengan 8 karakter per blok. Enkripsi dekripsinya blok per blok. Kalau tadi stream chipper itu bit per bit, kalau ini blok per blok. Stream aliran, ini plain text, chipper text, ini bit per bit, 1 bit setiap kali transformasi, atau byte per byte, 1 byte setiap kali transformasi dengan kunci keystream, atau juga VER6 atau VER6 chipper. Nah, ini gambarannya, ada plain text, ini ada pengirim, dia menggunakan keystream generator. Nanti plain text ini dieksorkan dengan kunci generator ini dan dienkripsi menghasilkan chipper text untuk enkripsi. Nah, kalau untuk kita dekripsinya, chipper text tadi kita keystream lagi, kita eksorkan dengan kuncinya dan akan menghasilkan plain text. Bit-bit kunci ini adalah keystream. Keystream ini sama dengan dari keystream generator. Pengirim ini keystream dieksorkan dengan bit-bit plain text, plain text 1, plain text 2 dan seterusnya, menghasilkan aliran bit chipper text. Text sama dengan plain text ke I dieksorkan dengan keystream ke I. Untuk penerima dibangkitkan keystream yang sama untuk deskripsinya karena sama. Jadi dia plain text sama dengan chipper text ke I dieksorkan dengan kunci ke I. Contohnya misalnya ada plain text 11000101, keystreamnya hasilnya ini 1000110. Jadi dieksorkan jadi menghasilkan chipper textnya 01000011. Keamanan sistem chipper aliran ini tergantung seluruhnya pada keystream generator, jadi tergantung dari kuncinya. Ini 3 kasus yang dihasilkan oleh keystream generator. Pertama, keystream seluruhnya bisa aja 0, keystream berulang secara periodik, XOR sederhana, atau keystream benar-benar acak. Keystream generator ini adalah prosedur yang sama di sisi pengirim dan penerima, harus sama kuncinya, kalau nggak nanti hasilnya beda. Keystream generator dapat membangkitkan keystream berbasis bit per bit atau blok bit. Ini gambarannya, plain text, keystream generator, keystream gitu ya. Ini untuk enkripsinya itu jadi eksorkan, dan ketika untuk deskripsi juga chipper text yang dieksorkan menggunakan keystream generator. Misalnya ada U sama dengan 111 gitu ya, U tidak sama dengan 0. Ini cara sederhana memperoleh keystream, jadi eksorkan bit pertama dengan bit terakhir dari 4 bit sebelumnya. Ini jadi 4 bit pertama dan bit terakhir. Ini akan berulang setiap 15 bit. U sama dengan n bit, ini tidak akan berulang sampai 2 pangkat n min 1 bit. Ini contoh lain, ada LFSR, Linear Feedback Shift Register. Ini ada LFSR 4 bit diinisiasi dengan 111 gitu ya. Jadi ada isi registernya dan ini bit keluarannya. Jadi ini barisan bit acak dan periode LFSR n min bit ini sama dengan 2 pangkat n min 1. Chipper block atau block chipper. Jadi bit-bit plain text ini dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama, misalnya 64 bit. Panjang kunci enkripsi sama dengan panjang bloknya gitu ya, karena dia berbagi per blok. Enkripsi dilakukan terhadap blok bit plain text menggunakan bit-bit kunci. Algoritma enkripsi ini menghasilkan blok chipper text yang panjangnya sama dengan blok dari plain text. Terima kasih.